Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Tinatun, dengan NIM 23650003, Yayu Ferdian dengan NIM 23650014, dan Yuli Kuryansyah dengan NIM 23650012. Jadi pada video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah Manajemen Aset Digital. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi kami dengan judul Keamanan, Pencadangan, dan Penyimpanan. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Aset Digital ini adalah Insinyur Heni Hamsinar, Sarjana Komputer, Magister Teknik. Baik, langsung saja di sini kita lanjut ke penjelasannya. Adapun untuk penjelasannya itu, yang pertama itu ada keamanan aset digital. Mengapa keamanan penting? Karena dalam aset digital, mulai dari karya kreatif hingga data sensitif, rentan terhadap pencurian, korupsi, dan akses tidak sah. Keamanan yang efektif bukan hanya tentang perlindungan, ini juga tentang kepercayaan dan integrasi operasional. Adapun prinsip keamanan utama itu, yang pertama itu adalah menerapkan pendekatan multilapis, termasuk autentikasi yang kuat, kontrol akses, dan enkripsi, membentuk dasar sistem yang aman. Selanjutnya, langkah-langkah keamanan yang kuat. Yang pertama itu adalah kontrol akses, yaitu pemberian izin berdasarkan peran dan tanggung jawab, memastikan hanya individu yang berwenang dapat melihat, mengedit, atau menghapus akses tertentu. Yang kedua itu adalah enkripsi, yaitu mengacak data selama penyimpanan dan transmisi, membuatnya tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, menambahkan lapisan perlahan yang krusial. Yang ketiga itu adalah firewall dan deteksi intrusi, yaitu sistem ini dia memantau lalu lintas jaringan, memblokir aktivitas mencurigakan, dan memperingatkan administrator tentang potensi ancaman. Dan yang terakhir adalah autentifikasi, kata sandi yang kuat, autentifikasi multikator MFA, dan protokol masuk tunggal SSO, memverifikasi identitas pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Ferdian dengan NIM 23650014. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana di sini saya akan membahas pada bagian bab 2, yaitu strategi pencadangan atau backup, melindungi dari kehilangan data. Kehilangan data bisa menjadi bencana. Strategi pencadangan yang komprehensif sangat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan pemulihan cepat dari kejadian tak terduga, baik itu kegagalan perangkat keras, kesalahan manusia, atau serangan cyber, di mana yang pertama itu keteraturan adalah kunci. Pencadangan otomatis dan sering meminimalkan kehilangan data antar interval. Pertimbangkan pencadangan harian atau bahkan berkelanjutan untuk aset-aset penting. Kemudian yang kedua yaitu aturan 321. Simpan 3 salinan data pada 2 jenis media yang berbeda dengan salinan di luar lokasi. Ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap berbagai skenario kegagalan. Kemudian jenis-jenis solusi pencadangan. Yang pertama yaitu pencadangan penuh atau full backup. Menyalin semua data yang dipilih, mudah dipulihkan tetapi memakan lebih banyak penyimpanan dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu pencadangan incremental backup. Hanya menyalin data yang telah berubah sejak pencadangan terakhir. Penuh atau incremental, lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit ruang, tetapi pemulihan bisa rumit. Kemudian yang ketiga yaitu pencadangan diferensial atau differential backup. Menyalin data yang telah berubah sejak pencadangan penuh terakhir. Lebih cepat daripada penuh, pemulihan lebih sederhana daripada incremental, tetapi memakan lebih banyak ruang daripada incremental. Kemudian perencanaan pemulihan bencana. Yang pertama yaitu penilaian risiko. Identifikasi potensi ancaman dan dampaknya terhadap aset digital. Prioritaskan aset berdasarkan tingkat kritikal. Kemudian yang kedua yaitu tujuan titik pemulihan atau RPO. Tentukan jumlah maksimum kehilangan data yang dapat diterima setelah insiden. Ini menentukan frekuensi pencadangan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan waktu pemulihan atau RTO.
Tentukan waktu henti maksimum yang dapat diterima setelah bencana. Ini mempengaruhi metode dan sumber daya pemulihan. Kemudian yang keempat yaitu pengujian dan peninjauan. Uji rencana pemulihan bencana Anda secara teratur untuk memastikan efektivitasnya dan perbarui seiring berkembangnya sistem Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniansyah dengan NIM 236500012. Saya dari kelas A Prodi Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang mana yaitu di sini saya akan menjelaskan bagian bab 3 yaitu mengoptimalkan penyimpanan aset digital. Nah, penyimpanan yang efisien sangat penting untuk mengelola volume aset digital yang besar, di mana solusi penyimpanan yang tepat memastikan aksesibilitas, skalabilitas, dan efektivitas biaya. Yang pertama, skalabilitas. Nah, skalabilitas ini yaitu pilihan solusi yang dapat berkembang seiring dengan kebutuhan Anda tanpa gangguan atau biaya yang signifikan. Untuk aksesibilitas tersendiri yaitu aset harus mudah diambil oleh pengguna yang berwenang dimanapun lokasinya. Dan yang terakhir, efektivitas biaya, yaitu seimbangkan kinerja dan fitur dengan batasan anggaran. Solusi cloud seringkali menawarkan model penetapan harga yang fleksibel. Oke, selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai menjelajahi opsi penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan cloud, di mana untuk penyimpanan cloud ini sangat skalabel, mudah diakses, dan seringkali hemat biaya dengan penyediaan yang menangani pemeliharaan infrastruktur. Kedua, penyimpanan arsip, di mana penyimpanan jangka panjang berbiaya rendah untuk data yang jarang diakses, di mana seringkali dengan waktu pengambilan yang lebih lambat. Kemudian yang ketiga, penyimpanan on-premise, di mana dia akan menawarkan kontrol penuh atas data dan keamanan, namun memerlukan investasi awal yang signifikan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan hibrida, di mana menggabungkan solusi on-premise dan cloud, yang dimana memanfaatkan keunggulan keduanya untuk kinerja dan biaya yang optimal. Masuk pada penjelasan mengenai praktik terbaik untuk manajemen penyimpanan. Yang pertama, manajemen siklus hidup. Ini dia akan otomatiskan pergerakan data antara tingkatan penyimpanan yang berbeda berdasarkan usia dan frekuensi aksesnya. Kedua, penadaan metadata, di mana menerapkan metadata yang kaya memungkinkan pencarian, organisasi, dan pengambilan aset yang efisien. Yang ketiga, audit rutin, di mana ini dia akan tinjau penggunaan penyimpanan secara berkala, di mana identifikasi data yang berlebihan atau usang dan optimalkan alokasi penyimpanan. Dan yang keempat, deduplikasi data, di mana singkirkan salinan data yang duplikat untuk menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi waktu pencadangan. Jadi, poin-poin penting untuk mengamankan masa depan digital Anda yaitu dengan menguasai manajemen aset digital, yang berarti memprioritaskan keamanan, menerapkan rencana cadangan yang kuat, dan mengoptimalkan solusi penyimpanan, di mana elemen-elemen ini saling terkait dan penting untuk kesuksesan jangka panjang. Yang pertama, keamanan, yaitu perlindungan berlapis dengan kontrol akses, enkripsi, dan pemantauan berkelanjutan. Kedua, pencadangan, yaitu aturan 321 dan rencana pemulihan bencana yang teruji adalah hal yang mutlak. Dan yang terakhir yaitu ketiga, penyimpanan, yaitu solusi yang dapat diskalakan, mudah diakses, dan hemat biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau pengucapan yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kami akhiri presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.